Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bahasa Inggris manajemen alam 1 yang beranggotakan ada 3 orang. Yang pertama ada Galang Nugraha yang pertama, yang kedua ada saya sendiri Nadira Azara Anggraini, yang ketiga ada saya Prayoga Disaputro. Kami di sini akan menceritakan tentang keunikan negara Indonesia. Sebelum selanjut menceritakan keunikan negara Indonesia, saya akan menjelaskan sedikit apa itu Indonesia. Indonesia dikenal dengan nama resmi Republik Indonesia atau lebih lengkapnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ialah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Oseania, sehingga dikenal sebagai negara lintas benua serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia merupakan negara terluas ke-14 sekaligus negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah sebesar 1.910.931 km persegi, serta negara dengan pulau terbanyak ke-6 di dunia dengan jumlah 17.504 pulau. Nama alternatif yang dipakai untuk kepulauan Indonesia disebut sebagai Nusantara. Selain itu, Indonesia juga menjadi negara berpenduduk terbanyak keempat di dunia dengan penduduk mencapai 270.203.917 jiwa pada tahun 2020, serta negara dengan penduduk beragama Islam terbanyak di dunia, negara penganut lebih dari 230 juta jiwa. Indonesia adalah negara multiras, multietnis, dan multikultural di dunia, seperti halnya Amerika Serikat. Selanjutnya, saya memiliki pembahasan mengenai keunikan negara Indonesia. Langsung saja kita memasuki pembahasan yang pertama mengenai kultur budaya Indonesia. Indonesia memiliki beragam budaya, diantaranya ialah yang pertama pencaksilat. Pencaksilat adalah budaya asli dari negara Indonesia, khususnya Sumatera Barat dan Jawa Timur. Pencaksilat sendiri juga merupakan kesenian bela diri yang telah diakui oleh dunia. Pencaksilat juga merupakan olahraga yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Yang kedua ada angklung. Angklung merupakan alat musik tradisional berasal dari Jawa Barat yang terbuat dari potongan bambu. Alat musik ini terdiri dari 2 sampai 4 potong bambu yang dirangkai menjadi satu dengan tali rotan. Tabung bambu diukir detail dan dipotong sedemikian rupa untuk menghasilkan nada tertentu ketika bingkai bambu digoyang. Kata angklung sendiri berasal dari bahasa Sunda, angklung, angklungan, yaitu gerakan pemain angklung, serta dari suara klung yang dihasilkan instrumen bambu ini. Angklung sebenarnya merupakan pengembangan dari alat musik calung, yaitu tabung bambu yang dipukul, sementara angklung merupakan tabung bambu yang digoyang sehingga menghasilkan hanya satu nada untuk setiap instrumennya. Dan yang ketiga ada tari saman. Tari saman merupakan salah satu tari tradisional asal Indonesia yang sudah cukup dikenal oleh seluruh mancanegara. Tarian satu ini merupakan sebuah tarian suku dataran tinggi Gayo pada abad ke-14 Masehi yang biasa ditampilkan ketika perayaan peristiwa-peristiwa penting di dalam adat. Maka dari itu, syair yang terdapat di dalam salah satu tarian dari 34 tari tradisional asal Indonesia ini menggunakan bahasa Gayo.
Di dalam beberapa literatur menyebutkan bahwa tari saman dikembangkan oleh Syekh Saman yang merupakan seorang ulama asal Gayo di Aceh Tenggara. Pembahasan mengenai segi makanan yang ada di Indonesia. Di Indonesia banyak sekali segi makanan, diantaranya ialah soto. Soto juga dikenal dengan beberapa nama lokal seperti sauto, seroto, tauto, ataupun coto. Adalah makanan khas Indonesia seperti sop yang terbuat dari kaldu daging dan sayuran. Daging yang paling sering digunakan adalah daging ayam dan daging sapi. Tetapi ada pula yang menggunakan daging kuda dan daging kambing. Banyak sekali berbagai macam soto yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada soto Lamongan. Seperti namanya, ia berasal dari Lamongan atau Jawa Timur. Soto ini adalah satu-satunya soto yang menggunakan bumbu koya. Bumbu koya ialah bumbu yang terbuat dari kerupuk udang yang dihaluskan. Dan yang kedua itu ada soto Betawi. Soto Betawi adalah soto yang memiliki campuran susu di dalamnya, sehingga membuat kuah pada soto itu gurih. Aroma cengkeh dan pala pada soto Betawi membuat aromanya semakin nikmat. Biasanya soto ini disajikan bersama paru, acar, mentimun, dan emping sebagai bahan pelengkapnya. Dan yang ketiga itu ada soto Kudus. Seperti namanya, soto ini berasal dari kota Kudus. Uniknya, penyajian dari soto ini menggunakan mangkuk kecil. Setiap satu porsinya terdiri dari tauge, kol, dan daging. Sebagai bahan pelengkapnya terdapat ada bawang goreng, seledri, dan irisan ayam. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebiasaan negara Indonesia. Indonesia memiliki beragam kebiasaan, diantaranya ialah yang pertama, makan mie dengan nasi. Makan mie instan merupakan makanan cepat saji yang banyak digemari oleh banyak kalangan. Rata-rata, hampir di seluruh negara masyarakatnya banyak mengkonsumsi mie instan. Menjadi kebiasaan aneh bagi para turis, yakni kebiasaan orang Indonesia yang suka makan mie dengan nasi. Umumnya, orang Indonesia merasa lebih kenyang jika makan bersama nasi. Dan yang kedua itu ada makan dengan menggunakan tangan. Umumnya, banyak menggunakan alat makan seperti sendok dan garpu. Namun di Indonesia, banyak dijumpai makan menggunakan tangan. Menurut para ahli, makan menggunakan tangan itu memberikan sensasi tersendiri karena makan menggunakan tangan dapat meningkatkan persepsi sensorik otak. Bahkan ketika makanan baru dipegang menggunakan tangan sudah membuat otak punya persepsi bahwa jika makanan tersebut akan terasa lebih jauh nikmat jika menggunakan tangan. Yang ketiga itu ada kerokan. Kerokan saat seorang sedang tidak enak badan atau masuk angin. Biasanya kerokan menjadi solusi pengobatan alternatif. Cara ini membuat warga negara asing sebagai kebiasaan orang Indonesia yang aneh. Biasanya jika sedang tidak enak badan, masyarakat luar negeri itu lebih memilih beristirahat dan meminum obat. Namun di Indonesia, kerokan menjadi pengobatan alternatif jika badan sedang tidak fit. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang cara berkomunikasi negara Indonesia. Cara orang berkomunikasi ternyata terkait dengan kultur orang yang bersangkutan. Misalnya, saya ketemu dengan orang Jawa, mungkin saya bisa berbicara dengan menggunakan bahasa Jawa ataupun bahasa Indonesia. Dan orang Amerika itu terbiasa selalu berkata blak-blakan, berbeda dengan orang Indonesia dan orang Asia. Mungkin cenderung tidak demikian.
kita tuh cenderung mungkin sering berkomunikasinya secara diskusi di balik layar. Pelajarilah mengenai budaya yang berbeda sejak awal. Pengetahuan yang kita miliki meskipun sedikit, supaya bisa bermanfaat untuk kehidupan kita ke depannya. Jika kita memiliki waktu sebelum melakukan perjalanan ke tempat orang lain, atau bertemu dengan seseorang dari budaya yang berbeda, mungkin kita bisa mempelajari adat istiadat, cara berkomunikasi, dan kebiasaan para budaya tersebut, terutama hal-hal yang harus dilakukan ataupun yang tidak boleh dilakukan. Demikianlah sedikit pembahasan mengenai cara berkomunikasi negara Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang hal-hal unik yang ada di Indonesia. Indonesia ini memiliki hal unik yang mungkin belum banyak orang ketahui. Berikut adalah hal-hal unik di antaranya. Yang pertama itu adanya pawang hujan. Pawang hujan ialah sebutan untuk seseorang dalam masyarakat Indonesia yang dipercaya memiliki ilmu gaib dan dapat mengendalikan ilmu hujan dan cuaca. Umumnya, pawang hujan mengendalikan cuaca dengan memindahkan awan. Jasa pawang hujan biasanya dipakai untuk acara-acara besar seperti perkawinan, konser, musik, dan banyak lagi lainnya. Yang kedua itu, makan harus menggunakan kerupuk. Kerupuk adalah makanan pelengkap yang sudah terkenal dengan rasanya gurih dan dapat menambah nafsu makan. Hal ini sudah menjadi kebiasaan orang Indonesia sejak turun-temurun dan leluhur kita. Kerupuk sudah melekat dan enggak bisa terpisahkan dari peradaban masyarakat Indonesia. Teksturnya yang sangat renyah dan gurih menjadikan kerupuk itu akan selalu nikmat saat disantap dengan berbagai jenis makanan. Seringkali kerupuk banyak kita jumpai di atas sajian bubur ayam, nasi goreng, ataupun soto ayam. Bentuk kerupuk dan bahan olahannya pun berbeda-beda. Ada yang terbuat dari tepung, bawang, ikan tenggiri, bahkan udang. Di Indonesia yang terkenal dengan penghasil kerupuk yang terbaik ada Cirebon, Madura, Indramayu, dan Sidoarjo. Yang ketiga itu adalah sabung ayam atau adu ayam. Sabung ayam itu adalah sebuah permainan mengadu dua ekor ayam dalam sebuah kalangan atau dalam sebuah area. Biasanya ayam yang diadu itu ada yang kalah ataupun kabur, bahkan ada yang mati. Permainan ini biasanya diikuti oleh perjudian yang berlangsung tak jauh dari kawasan adu ayam. Demikianlah pembahasan yang bisa dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.